Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan semoga Allah mudahkan dalam setiap urusannya ya. Amin. Baiklah teman-teman, kita masuk di materi pertama yaitu kita akan membuat ilustrasi full background. Di sini, karena kita di kelas Canva Pro, jadi saya anggap teman-teman semua sudah bisa menggunakan Canva, sudah terbiasa menggunakan Canva, atau sudah bisa edit-edit di Canva, seperti itu ya. Nah, teman-teman, di sini kita tidak hanya belajar mengedit, tetapi diusahakan kita akan membuat dari lembar kerja kosongan, seperti itu. Jadi, kita akan benar-benar membuat dari nol. Baiklah teman-teman, di sini sudah saya siapkan ukuran, saya memilih ukuran konten Instagram yaitu 1080 kali 1080 untuk nanti diposting di Instagram. Teman-teman silahkan boleh memilih ukuran yang lain. Saya di sini hanya mencontohkan, nanti teman-teman bisa mengerjakan desain dengan sama plug atau ini ya, bisa divariasi sendiri, oke? Nah, di sini sudah saya siapkan semuanya di elemen agar nanti video ini tidak terlalu lama dan teman-teman tidak bosan menyimaknya. Dan di akhir sesi nanti juga akan saya bocorkan atau saya kasih tahu semua elemen yang saya pakai tadi keywordnya apa, jadi teman-teman bisa cepat untuk mengikutinya atau memvariasikannya dengan yang lain. Oke teman-teman, langsung aja ya kita masuk ke materi. Kita lihat dulu di elemen sudah saya siapkan semuanya. Saya akan membuat ilustrasi children ya. Lebih tepatnya nanti saya akan membuat seperti taman anak-anak di area bermain kayak gitu ya. Nanti ini freestyle, jadi tidak harus seperti nyata banget. Yang penting kita bisa membuat sebuah ilustrasi yang dimana gambar tersebut bisa bercerita gitu ya. Di sini bagi teman-teman yang tidak bisa menggambar, tidak bisa coret-coret pakai apa ya, digital drawing, teman-teman bisa menggunakan aplikasi Canva ini untuk mendesainnya, jadi tinggal tempel-tempel aja karena kontributor sudah menyiapkannya gitu ya. Sudah menyediakannya di Canva. Di Canva sudah disiapkan dari berbagai kontributor, nanti teman-teman tinggal pilih gitu aja ya. Nah, oke baik teman-teman, di sini saya ingin membuat taman anak-anak. Yang perlu saya persiapkan pertama adalah saya ingin membuat backgroundnya dahulu, yaitu rumputnya dan langitnya. Ini ya, sebelumnya sudah saya persiapkan, jadi di terakhir digunakan ini sudah ada riwayatnya. Bentar ya. Ada beberapa pilihan langit tadi yang sempat saya klik, tapi ini saya memilih yang sekiranya bagi saya cocok dan sesuai selera teman-teman aja ya. Seperti ini, teman-teman bisa diatur letak langitnya. Tinggal tempel-tempel aja ya, jadi teman-teman tidak susah-susah menggambar. Nah, begini bagian bawah masih kosong, bisa teman-teman isi warna yang sama dengan rumputnya. Kalau di Canva otomatis muncul ya, otomatis muncul atau kedetek warnanya. Jika tidak sama persis seperti ini sebenarnya bisa diatur, tapi memang agak susah kalau di Canva mengatur warna seperti ini ya. Nanti bisa ini aja, bisa diakali, misal ditutup rumput seperti itu agar tidak terlalu kelihatan batasnya seperti ini. Oke. Kemudian kita tambahkan rumput dahulu ya, yang sudah saya siapkan. Ukurannya bisa dibuat proporsional ya, disesuaikan aja yang kira-kira tidak terlalu kebesaran ataupun kekecilan. Seperti ini teman-teman.
Nah, sekiranya kalau dia letaknya di depan, itu biasanya terlihat lebih besar ya. Dan yang di jauh di belakang sana biar agak terlihat jauh letaknya, agar terlihat di belakang, dia ukurannya lebih kecil aja. Nah, kita juga bisa mengakalinya pakai pagar seperti ini. Jadi, teman-teman tidak usah terlalu khawatir kalau terlihat seperti tempelan gitu ya. Bagian atas dan bawahnya kok tidak nyambung. Tuh. Karena dia akan tersamarkan, insya Allah. Ini freestyle aja ya, jadi tidak usah seperti di kehidupan nyata. Kita buat sekreasi kita aja, sekreatifnya. Cara maju dan mundur kan teman-teman udah tahu kan ya. Karena di kelas Canva Pro, jadi saya anggapnya teman-teman sudah paham tools Canva. Tapi jika memang ada yang belum paham, nanti bisa ditanyakan waktu di kelas ya. Di diskusi waktunya di pagi hari. Kalau di malam hari ini, teman-teman silahkan menyimak dulu sebaik mungkin agar ilmunya bisa dioptimalkan seperti itu. Kalau di Canva Pro, insya Allah itu tersedia banyak sekali elemennya, beraneka ragam, beraneka dari ini ya, kontributor ya. Banyak kontributor yang membuat gambar bagus-bagus sekali, Masya Allah, gitu ya. Uh, dan kita ini ya, biasanya cuma butuh keyword aja sih, yang penting tahu keywordnya, insya Allah kita bisa menemukan ilustrasi-ilustrasi yang lucu-lucu gitu. Nah, teman-teman bisa pilih-pilih gitu ya. Nanti kita kasih ayunan, dia diletakkan di depan aja. Seperti ini. Ini biar seperti nyambung, posisinya di kebelakangin dan disesuaikan aja. Ketika mendesain gini, teman-teman bisa cari referensi di Pinterest atau di IG, banyak ya ilustrasi-ilustrasi. Misalkan bingung mau desain full background seperti apa gitu kan, banyak variasinya. Untuk cari inspirasinya, teman-teman bisa searching di IG, itu banyak sekali ilustrator-ilustrator yang membuat ilustrasi-ilustrasi yang Masya Allah ya, bagus gitu. Kita tambahin lagi gambar anaknya yang di sampingnya itu ada yang seakan-akan mengayun gitu ya, membantu mengayun temennya. Tadi dapetin. Nah, ini jadi ini sebenarnya cuma masalah mengatur ini ya, letak aja sih biar terlihat tidak menempel, gambar menempel aja. Nah, seperti ini kan tinggal dimundurin kayak gitu. Nanti semua kita kasih bayangan juga di bawahnya biar ini ya, lebih agak 3 dimensi gitu. Nah, dia di sini enggak apa-apa. Ini mungkin agak kita kecilkan aja biar tidak terlalu menghalangi. Nah, kemudian kita bisa kasih yang lainnya kayak ini. Tidak harus terlihat full, agak mundur ke belakang aja. Seperti ini. Jadi biar nggak kelihatan kayak jempalik gitu ya. Karena kan ini gambarnya cuma ditempel-tempel, kadang ada posisi kaki yang nggak pas seperti ini misal. Ya kadang kurang pas aja.
Ini ditaruh paling belakang sana, ada rumah jamur gitu ya. Diilustrasikan aja. Berada di belakang. Pohonnya agak dikecil lagi, nggak apa-apa. Cari elemen-elemen yang nyambung ya teman-teman. Teman-teman bisa mengilustrasikannya sendiri. Apa namanya? Membayangkan. Kalau di taman anak-anak biasanya ada apa aja kayak gitu. Insya Allah mudah. Mendesain seperti ini tidak butuh waktu yang lama kalau sudah terbiasa. Meskipun ya ini sih ya, terkadang juga namanya desainer itu nggak selalu bagus desainnya. Kadang mut-mutan juga, tapi ya kita harus selalu semangat ya teman-teman ya untuk asas skillnya, karena kalau desain itu kan masalah keterampilan, sering dipakai atau sering dipraktikkan, insya Allah akan semakin mahir, akan semakin terampil gitu ya. Ya kita berusaha untuk asas skill sampai terampil, kalau kita mau manfaatnya mau lebih gitu ya. Misal manfaatnya teman-teman mau bikin konten-konten yang menarik di IG gitu ya, jadi di IG-nya dibuka gitu, desainnya bagus-bagus, atau teman-teman ingin ini buka jasa desain seperti itu, atau ingin mencetak buku untuk anaknya sendiri, bikin printable gitu ya, kan bisa ya, cuma pakai Canva. Kalau zaman sekarang insya Allah ini ya mudah lah buat semua orang belajar desain, gak harus sekolah desain yang tinggi-tinggi seperti itu. Oke, kira-kira apa lagi? Mungkin kita tambahin lagi satu anak lagi. Ada banyak lucu-lucu sebenarnya, bisa ditaruh-taruh semua gitu pengennya ya, tapi karena kan nggak muat ini ukuran feed Instagram untuk kita posting di Instagram gitu. Nanti kalau terlalu banyak, terlalu penuh juga malah jadi nggak ini ya, kurang enak dipandang. Sekiranya yang ini aja yang lucu gitu. Nah, dimundurin lagi sampai ini ya. Nah, ini sampai bunganya depan ini nggak ketutup rumput. Kalau seperti ini dia jadi nutup pagar lagi, berarti nanti pagarnya yang dimundurin. Sebenarnya ini bisa teman-teman ubah-ubah warna kalau mau ya, tapi saya rasa ini udah cocok warnanya, jadi tidak perlu diubah-ubah. Ada elemen-elemen yang nggak bisa diubah warna. Biasanya yang bisa diubah warna itu gambar-gambar vektor gini, gambar-gambar vektor yang kayak pagarnya tadi ini bisa dirubah warna. Di sini ada beberapa kotak tuh. Baik teman-teman, kita lanjutkan lagi ya. Mohon maaf saya sambil ini ya, sambil agak banyak bicara. Kalau misal kurang bermanfaat mohon dimaafkan. Biar santai aja gitu sih. Kalau desain terlalu sepaneng juga nanti hasilnya kok kayak gimana ya, kurang enak mungkin sih ya. Tapi kalau desain itu saya enaknya ini aja sih, santai, nggak santai gitu. Nah ini kalau misalkan gesernya agak kesusahan, teman-teman bisa pakai yang geser ini kayak gitu ya, dimajukan. Kemudian apalagi ya kira-kira ya. Nah ini kan anaknya ketutupan pohon ya, dia dimajukan aja biar kerudungnya yang separuh, enggak ini. Nah enggak di belakang, ini juga bisa dimajukan lagi. Terus selain ada anak-anak itu biasanya juga
Juga bisa kita kasih ilustrasi hewan, misalkan kelinci atau ini ya kucing gitu ya. Yang ini yang nyambung dengan anak-anak. Nah, ini misalkan warnanya hitam gini, tinggal diganti aja jadi putih. Boleh ditaruh di belakang sana aja, tidak menuhin. Sini misalnya. Oh ya, nanti ini ya, ilustrasi-ilustrasi yang masih ada matanya itu nggak apa-apa kita pakai, tapi nanti kita bisa tutup pakai bentuk gitu ya, dan kita samakan warnanya, bisa dihilangkan ya. Mohon maaf tadi saya pause ya, keganggu dikit, bukan keganggu ya, ke skip dikit karena tadi anak saya lagi manggil gitu. Tadi sampai mana saya agak lupa, intinya tadi faceless ya. Ya, ini nanti semua kita bikin faceless aja yang tanpa mata untuk cari amannya kan ya. Oke, kita tambahin lagi ini ya, kucing. Bisa pilih yang sesuai selera. Misal ini ditaruh depan sini. Saya anak-anak kan suka ya sama kucing ya. Untuk besarnya bisa dikira-kira aja sih. Seperti ini. Kemudian teman-teman bisa kasih misal burung atau matahari di atas langitnya ya. Seperti ini. Sepertinya lebih cocok di sini ya. Sesuai selera aja sih, soalnya ini kan juga freestyle, jadi nggak terlalu ini banget dituntut harus nyata kok mataharinya kayak gitu nggak sih. Ini agar tidak terlalu ini desak-desakan, mau saya kecil-kecilkan lagi ya. Bentar, agak dikecilkan lagi, mundur lagi. Nanti kalau sudah fix ukurannya dan letak-letaknya, teman-teman bisa gabung-gabungin biar ini mudah di movingnya. Ini biar terlihat agak di belakang sana gitu ya, jadi nggak semua di depan, umpuk-umpukan di depan. Kelincinya juga bisa ditaruh di dekat jamur besar. Mungkin kelincinya tambahin satu lagi ya biar nggak lupa, bisa pakai yang ini. Biar ini menutup garisnya juga, biar nggak terlalu kelihatan. Pohonnya mungkin dikecil lagi karena dia letaknya kan di belakang, jadi biar terlihat jauh seperti ini. Ini mobil-mobilannya kita atur lagi. Pagarnya juga agak kita kebelakangkan ya. Mungkin agak dikecilkan juga.
Jadi depan kelihatan kayak lebih longgar. Tidak ada rumus khusus sih. Yang penting pakai feel aja. Jadi biar pas ini layouting ya, pas nata-nata letak itu kayak terlihat pas gitu. Sambil dirasa-rasa, dilihat-lihat kurang apa gitu ya. Nah ini insya Allah cukup seperti ini. Nanti tinggal kita kasih bayangan-bayangan di bawahnya. Nanti kita cari elemennya, elemen bayangan. Tinggal ditaruh bawah-bawahnya gini. Kemudian dimundurin. Nah kayak gini ya. Jadi kucingnya ini seperti nempel tanah. Nah duplikat aja, taruh selanjutnya. Insya Allah nanti semua kita kasih bayangan aja. Memang harus bersabar kalau mendesain kayak gini, dinikmati aja karena emang agak jelimet ya. Tapi menggambar itu jauh lebih jelimet lagi. Jadi alhamdulillah aja, kita bersyukur ada yang jadi kontributor. Dia udah ini ya, menyiapkan gambar-gambarnya buat para pendesain gitu. Ya kontributor juga dapat biaya juga, dapat bayaran juga ya dari Canva ya. Oke, oh ya kita nggak ngomongin itu sih. Oke, sebenarnya ini kadang ada bayangan yang kurang pas gitu ya. Tapi kita atur sendiri aja. Oh iya, ini kan soalnya ini tadi kan nempel. Dua gambar ini nempel, jadi dia tidak bisa sih dikasih bayangan kayak gini. Nanti kita coba pakai efek bayangan kayak gini. Karena itu kan orang sama ini rumputnya nempel jadi satu. Nah, kadang ada gambar yang bisa dibikin bayangannya pakai ini. Kita pilih aja. Ini bisa diatur juga offsetnya, jangan terlalu banyak sih, nanti malah jadi aneh kalau bayangan terlalu banyak dan jadi agak kotor. Gini aja mungkin kalau gini ya agak jadi aneh ya. Nah seperti ini transparansinya juga bisa diatur. Pilih yang agak buram aja biar seperti bayangan. Oke seperti ini. Kemudian kita lanjut duplikat untuk yang lainnya. Ini dimundurin, jangan lupa dimundurin ya, dia biar kayak terlihat di bawah kaki. Duplikat lagi, mobil-mobilannya juga kayak gini, dimundurin. Ternyata tadi ada yang kepencet, jadi hilang kartunya. Nah seperti ini, bisa diatur, bisa dia agak ke belakang gitu. Kemudian yang ini kita cek bisa nggak dia pakai efek bayangan, bisa juga ya. Seperti ini cukup. Nah kalau yang pohon ini emang harus kecil banget gini ya. Oke baiklah teman-teman, ini saya persingkat, sudah saya beri bayangan semua. Ini dari jamur, di jamur yang sebelah sini, terus di bawah bunga-bunganya ini sama batu-batunya. Kalau teman-teman bisa, cukup saya contohkan tadi beberapa kali kan tadi.
ini kayak gini ya. Mungkin di bawah ayunan kamu ditambahin juga bisa, di bawah ayunan pohon ini biar ada bayangan samar-samar kayak gitu, biar nyamain-nyalain. Kemudian oh ya, ini tadi yang ayunan tadi saya juga tambahin bayangan di bawah gini ya, biar nggak aneh. Oke, ini kemudian ini udah saya taruh depan sini, deket ini maksudnya, kucingnya saya taruh sini. Ini tadi sudah saya tambahin bayangan-bayangan seperti itu sambil saya atur tata letaknya yang lebih pas. Kemudian ini selorotannya juga perlu ditambahin ya. Kita ambilkan bayangannya dari sisi ini yang belum saya gabung. Nah, jika kayak gini bisa dimiringkan ya. Jadi disesuaikan dengan bentuknya, bentuk masing-masing benda kayak gini. Nah, bisa juga dipendekin. Seperti ini teman-teman. Saya agak maju dikit. Nah, kayak gini. Kalau misalkan dia kayak jadi aneh atau misal kayak jadi gantung, ini bisa ditaruh di bagian depan aja, posisinya dimajukan. Nah, seperti ini. Kayak gini. Jadi bagian depan juga ikut agak gelap gitu ya. Seperti yang jamur ini juga tidak saya taruh belakangnya karena nanti jadi jamurnya malah jadi kayak gantung. Jadi kalau rumput kan biasanya bagian bawahnya kan emang agak gelap gitu ya, karena yang bagian atas ke sorot sinar matahari. Oke, kemudian ini ya teman-teman, cara menggabungkan udah bisa kan? Ini udah saya gabung-gabungkan. Saya contohkan lagi aja, saya pisahkan dulu. Ini caranya, pilih beberapa yang mau digabungkan, klik 3 titik 3 tadi, kemudian pilih beberapa. Nah, ini misal kesusahan bisa digeser dulu, kemudian diklik ayunannya, digeser lagi, diklik bayangannya. Nah, sudah 3 ini yang mau digabung, di back, back, back. Nah, sampai ke posisi semula lagi, kemudian digabung seperti ini. Nah, mudah kan? Dia akan tergabung kayak gini, jadi lebih mudah untuk digerak-gerakkan. Kita nggak perlu nata satu-satu lagi. Seperti itu. Oh iya teman-teman, ini karena masih ada yang pakai mata, kita buat faceless ya. Caranya kita cari bentuk bulat, ketikkan aja di tombol pencarian, ya ini, kata bentuk, dia akan muncul banyak. Tapi kalau untuk wajah biasanya saya pakai yang bulat aja. Diperkecil sampai pol. Kalau zaman dulu tuh Canva tuh kayaknya bisa buat sampai kecil banget mentok, tapi kadang sekarang agak susah, nggak tahu kenapa, mungkin ada perubahan sistem Canva baru atau gimana ya. Kemudian untuk menyamakan warna dengan wajahnya ini, kita detek warnanya di sini, lihat semua. Nah ini, tapi dia orangnya kan ini kartunya, tapi dia malah nggak detek. Jadi Canva ya kadang kayak gitu, kita pakai warna yang hampir mirip ini bisa seperti ini, bisa dilengkupkan lagi untuk memperkecilnya gini ya. Nah, disesuaikan, kita bisa atur warnanya lagi biar lebih mirip, dia agak merah ya, agak orange maksudnya. Tapi memang nggak bisa sama plek karena ini gambarnya, modelnya bukan vektor, jadi dia gambar ini pakai shading. Nah, gambarnya pakai shading kayak gini. Nah, kayak gini insya Allah udah masuk, karena dia nanti
terlihat dari jauh, jadi nggak terlalu kelihatan kalau ternyata ini sambungan. Tarik lagi biar alisnya nggak kelihatan. Kemudian jangan lupa kita gabung, pilih beberapa gini, gabung gini. Nah, otomatis enak ya kalau mau digerak-gerakin, dipindah-pindahin posisinya. Kemudian yang kucing juga kita kasih bentuk warna putih aja. Kita dekatkan ya. Sebenarnya kalau bisa diperkecil banget gitu, malah bisa yang ditutupin cuma matanya aja, tapi kayak gini enggak apa-apa. Masih mirip kucing. Oke, seperti ini. Ya ada plus minusnya sih ya. Kalau misal kalian bisa gambar sendiri, ya itu enak sih. Ini kan jadi kumisnya jadi hilang ya. Karena kita cuma desain, jadinya cuma tinggal tempel-tempel aja. Oke, kayak gini teman-teman. Insya Allah cukup ya. Sudah jadi ilustrasi full background kayak gitu. Nanti akan saya contohkan satu lagi. Lanjut. Nih, kita cari ini ya. Apa namanya? Background yang tidak perlu menyambung antara atas dan bawah. Jadi kita cari yang ukurannya ini sama dengan kanvas kita. Nah, ini ukurannya kan persegi. Jadi pas banget gini, tinggal ditarik aja. Besarnya disesuaikan. Nah, kita tambahin ilustrasi lain. Sekiranya teman-teman mau membuat kartun tentang mudik gitu misalnya. Ini ya, udah saya siapkan sebenarnya. Oke, kemudian ada lagi ini. Oh ya, tapi kekurangannya dia kan ini ya, kalau apa background yang sudah jadi seperti ini, yang semua daun-daunnya udah ketempel-tempel, ya ini ya, kekurangannya nanti tidak bisa dipindah-pindahin lah intinya gitu ya. Ini mau dimundurin juga jadinya jadi paling belakang kayak gitu. Nah, misalnya ini nunggu di samping gini aja. Nah teman-teman, ini biar tidak aneh, karena masa mobil jalannya di atas rumput, kita tambahin jalan raya ya. Kayak gini. Bisa dibesarin. Posisinya kita taruh di bawah mobil. Kayak gini. Dibelakangin lagi. Biar tidak nutupin orangnya. Nah, kayak gini. Nanti kalau misalkan jalannya itu aneh, bisa ditutupin orang gini. Atau bisa nanti ditutupin pohonnya. Ini mobilnya dikecilin aja. Kita cari gambar pohon.
Nah, kita pakai buat nutupin ini jalannya itu biar tidak terlihat aneh. Oke, seperti ini. Kita tambahin pohonnya lagi biar tidak aneh, karena kok tiba-tiba ada satu pohon gitu ya. Bisa ditaruh di sebelah sini. Oke, seperti ini. Cukup, mungkin kita mau tambahin yang lain lagi. Kita tambahin burung aja ya untuk di atas langitnya. Biar lebih hidup nuansanya. Jadi kayak tidak horor gitu ya. Sepi. Oke, seperti ini. Mungkin biarkan warnanya tetap hitam aja karena kan dia dari jauh banget terlihatnya kan dari atas. Kayak gini cukup. Kemudian di samping-samping taman ini bisa kita tambahin kursi. Kecilin aja. Taruh di samping pohon. Kayak gini. Kita atur posisinya. Lampunya terlihat satu aja ya. Nah, seperti ini. Insya Allah cocok ya, bagus ya. Buat nutupin biar gini aja lah. Oke, bisa divariasikan yang lain sesuai selera teman-teman ya. Kemudian kita bisa juga tambahkan misal ini ya, ada anak kecil bersepeda di belakang sana. Kecilin lagi aja biar dia nampak dari jauh. Nah, seperti ini. Kalau nggak mau dikasih bayangan juga nggak apa-apa sih, tapi ini bagusnya dikasih bayangan semua biar seperti nempel tanah. Kalau mobil mungkin kita pilih bayangannya yang bentuknya ini aja. Kita taruh bawahnya. Nah, seperti ini. Nah, jadi dia kayak nyata kan. Kita pakai panah aja biar agak gampang. Seperti ini. Tinggal nambah-nambahin yang lain. Terus bedanya. Pohon-pohonnya juga. Yang ini juga. Kursinya juga jangan lupa. Bawahnya jadi kayak
agak gelap gitu. Seperti ini nggak apa-apa. Oke, sudah, insya Allah cukup ya, seperti ini aja. Semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi. Nanti saya ajarkan satu lagi di sini yang ini ya, full background yang di dalam ruangan, jadi desain interior. Oke, saya skip sebentar. Oke teman-teman, di sini kita akan membuat desain interior dengan muslimah ya. Sebenarnya teman-teman nanti bisa menggabungkan antara banyak elemen, bisa cari kursinya sendiri, jendela sendiri, vas bunga sendiri, seperti itu bisa. Atau juga mau yang langsung jadi, itu juga ada. Kita contohkan yang simpel dulu, yang langsung jadi desain interiornya. Ini sudah saya siapkan, nanti saya bocorkan semua kata kuncinya ya. Nah, ini saya membuat ilustrasi yang muslimah lagi memasak di dapur bersama anaknya gitu ya. Kita langsung pakai desain interior dapur yang bagus. Bisa pakai yang salah satu ini atau ini, kita coba dulu lebih cocok yang mana. Yang ini bisa, atau yang lagi mengaduk di sini. Lebih bagus yang ini kan ya. Oke, yang belakang bisa dihapus. Nah, seperti ini teman-teman, simple, sangat simpel sekali. Jadi ini ya, meskipun teman-teman punya Canva Pro, tapi tidak tahu keywordnya, itu juga akan bingung sendiri. Tapi kalau teman-teman dapat keyword banyak, dapat koleksi keyword banyak, insya Allah teman-teman bisa desain yang bagus-bagus gitu. Insya Allah nanti di sini akan saya share banyak keyword dan brand-brand di Canva ya. Oke, saya contohkan satu lagi ya, yang desain interior. Yang di sini coba kita akan pasang beberapa elemen. Saya akan mencontohkan yang benar-benar memasang sendiri ya, pernak-perniknya dari temboknya, lantainya, jam dindingnya, kursinya, dan lain-lain. Oke, saya langsung saja saya contohkan dan nanti akan saya berikan keywordnya agar teman-teman bisa langsung mengikuti. Saya sudah persiapkan di elemennya, di terakhir digunakan. Saya akan Kita pasangkan temboknya terlebih dahulu, tapi ini tidak usah full sampai bawah, jadi bisa dikira-kira sendiri ya teman-teman ya. Bisa dikira-kira sendiri, karena yang bagian separuhnya nanti dipakai untuk lantai. Oke, bisa seperti ini. Kemudian cari elemen lantainya. Tinggal pasangkan saja. Seperti ini nanti terlihat tidak akan ada sekat ketika sudah dipasang pernak-perniknya ya. Saya turunkan dulu, nanti bisa diubah-ubah lagi. Kemudian ini biar bisa mengira-ngira posisi pernak-pernik yang lain. Yang paling utama setelah background sudah selesai, teman-teman bikin dulu ini ya tokoh utamanya. Jadi di sini saya mau ada seorang ibu yang mengajari anaknya di atas sajadah ya. Seusai sholat begitu ceritanya. Saya akan memilih sajadahnya terlebih dahulu. Langsung dipasangkan. Kemudian gambar ibu dan anaknya yang sedang belajar. Di sini anaknya ini menunjuk pakai tangan kiri ya, tapi tidak mengapa, tidak usah terlalu dipermasalahkan. Di sini kan kartun anak kecil gitu ya, dan seorang ibu yang sedang mengajari. Oke.
Kita lanjutkan lagi. Ini ya, ada meja di sampingnya. Teman-teman tidak harus membuat sama persis, bisa berimajinasi sendiri dan bisa memilih semua gambar pro yang disukai, karena kan teman-teman semua gambarnya udah pro ya. Kemudian saya ingin ada meja lagi di jauh di sana, mepet tembok. Seperti ini. Agak turun lagi. Kemudian saya pengen ada kursi juga, biar space-nya tidak kosong aja sih, dan biar mirip seperti ruangan. Kemudian pernak-perniknya di kursi bisa dikasih bantalnya, bantal duduk seperti ini. Kemudian di samping ibunya juga bisa dikasih bantal. Nah ini jadi biar seperti kayak ruang santai gitu, yang asik buat belajar. Selain itu bisa ditambahkan ini foto dinding ya, berkecil. Dipasang yang paling tepatnya di mana gitu aja. Ini menurut saya bagus di tengah ini. Kemudian saya mau nyari jam dindingnya. Ini. Alhamdulillah ini dapat warna yang nyambung-nyambung semua. Agak kecoklatan. Jadinya insya Allah bagus kalau dipasang-pasangkan. Ini lebih kecil lagi. Kemudian kita cari pernak-pernik yang lain. Ini juga ada yang lebih bagus lagi ya. Warnanya coklat. Tapi saya tetap pilih yang tadi aja. Biar tidak terlalu sama dengan yang lainnya, meja-mejanya kayak gitu. Oke. Gak apa-apa ya kalau mendesain tuh emang seperti ini, kadang galau. Bagus yang mana ya kayak gitu. Hal biasa. Oh ya, ini yang di tembok ini juga bagus kalau ditambahkan sebagai pernak-pernik. Perkecilkan lagi. Seperti ini. Kemudian kira-kira apa lagi ya? Bentar sambil saya tata dulu. Saya rapi-rapikan. Sambil dipikirkan lagi bagusnya ada hiasan apa. Sambil ini ya kita kasih bayangan dulu biar tidak seperti apa ya, gambar nempel. Jadi biar kayak nyatu dengan tanah, dengan lantai. Di sini udah banyak sekali muncul bayangan. Kita akan pasangkan satu per satu. Nah, untuk di bawah meja saya pilih bayangan yang modelnya seperti ini aja. Kayak agak melengkung gitu. Teman-teman ketika susah membuat gambar yang kecil itu bisa di zoom dulu kanvasnya. Ini. Nah, ini bagian kakinya juga harus dikasih sendiri. Kecil kan banget. Taruh masing-masing kaki. Oke, seperti ini. Kemudian duplikat bagian satunya juga ya.
Kita transparasi aja bayangannya. Kita transparasi agar mirip seperti bayangan asli. Tidak usah terlalu kuat. Oke, seperti ini. Kita cari bayangan yang lain untuk yang di bawah kursi. Ini. Posisinya jangan lupa di belakang kan. Ini di bawah meja juga. Seperti ini. Di bawah bantal juga. Jangan lupa dimundurkan. Insya Allah mudah sekali ya teman-teman ya. Insya Allah. Ini jauh lebih sangat mudah daripada menggambar ya. Ya kuncinya ini, telaten aja sih yang penting ya. Karena kan detail, kalau membuat ilustrasi full background seperti itu kan detail. Oke, kemudian saya kira kalau yang tengah ini tidak perlu dikasih bayangan, dia udah seperti nempel lantai ya, udah bagus gambarnya. Jadi nggak wajib juga sih bayangan itu. Dan ini kalau misalkan malah jadi kayak kelihatan kotor juga, nggak perlu. Kayak gini aja. Nah, kayak gini jadi nggak usah yang kayak nyata banget sih. Ini kita perbesar lagi. Seperti ini. Mudah ya teman-teman ya. Ini yang benar-benar menempel-nempel sendiri tadi ya, sudah saya contohkan mulai dari temboknya, lantainya, dan semua pernak-pernik yang lain. Kita juga harus mencoba yang seperti itu ya, jangan hanya mencari ini background yang udah jadi, udah full, tinggal tempel 2 kali tok kayak gitu, nanti juga kurang mengasah skill. Sekali-kali kita juga harus melatih dari hal-hal yang agak detail dan rumit seperti ini. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Silahkan disimak keywordnya, kemudian dipraktekkan. Bila dari saya ada kekurangan dan kesalahan atau kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan lah yang keluar dari sikap saya atau lisan saya mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.